wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis yang dirangkum dan disimpulkan oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kemarin kita sudah menyelesaikan hadis yang 25 ya. Iya. Sudah selesai kan? Sampai terakhir kan? Sekarang insyaallah taala kita masuk ke dalam hadis yang berikutnya, hadis yang ke-26. Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap sulama disebutkan oleh para ulama ini maknanya mafasid. Ya, mafasid itu persendian. Setiap persendian dari manusia itu terdapat sedekah atasnya. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams, yaitu pada setiap harinya, di setiap matahari terbit, ta'dilu bainal itsnaini sedekah. Ini jumlah baru. Begitu pula seseorang yang mendamaikan antara dua orang yang saling bertikai juga termasuk dari sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sedekah. Begitu pula ketika engkau membantu seseorang terhadap tunggangannya. Apa maksudnya? Dengan engkau mengangkatnya ke atas tunggangannya. Atau kalau bukan dia yang engkau angkat, engkau angkatkan barang-barangnya ke atas tunggangannya. Maka itu juga kata Nabi sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Begitu pula ucapan yang thayyibah, yang indah, yang baik juga termasuk sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sedekah. Dan juga pada setiap langkah yang engkau langkahkan menuju untuk mendirikan salat, ya jelas ke masjid, sedekah juga terdapat sedekah di dalamnya. Wa tumitul adha anit tariqi sedekah. Dan juga menghindarkan segala gangguan dari jalanan juga termasuk sedekah. Hadis ini ikhwatal iman rahimakumullah mengandung keutamaan yang sangat agung. Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan kepada kita tentang nikmat penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab Hanbali rahimahullah dalam Jami' al-Ulum wal Hikam. Kata beliau dalam hadis ini menjelaskan tentang nikmat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan penciptaan seorang hamba dengan menciptakannya dengan anggota tubuh yang lengkap dan selamat dari cacat dan aib. Dan ini termasuk a'dhamu ni'amillahi ta'ala li'abdihi. Nikmat yang paling besar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hambanya. Maka ingat ikhwas sekalian yang namanya nikmat. Kata para ulama, tiada lain yang wajib atas seorang hamba yaitu untuk mensyukurinya. Karena dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, thumma latus'alunna yawma idin anin na'im. Dan kemudian kata Allah, sungguh mereka semua akan ditanya tentang nikmat pada hari itu. Nikmat anin na'im di sini jamak. Menunjukkan nikmat di sini mencakup seluruh nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan ditanya. Dan kata para ulama, tidak ada jalan untuk selamat dari pertanyaan itu, untuk selamat dari tanggungjawab di hari tersebut, kecuali dengan mensyukuri dari setiap nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Oleh karenanya Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan bahwa pada setiap sulama mafasid, persendian yang terdapat pada tubuh manusia itu terdapat sedekah di dalamnya. Dan sedekah maklum
Ini adalah ibadah dari ibadah-ibadah yang agung dalam syariat ini. Kenapa Nabi katakan pada setiap mafasil persendian itu terdapat sedekah? Karena nikmat itu atau persendian-persendian yang terdapat dalam tubuh ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang tiada lain wajib atas kita mensyukurinya. Dan rukun syukur disebutkan oleh para ulama ada 3 sebagaimana yang masyhur. Yang pertama, meyakini bahwa nikmat itu seluruhnya datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan tidak ada satupun nikmat yang sampai kepadamu kecuali itu datangnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, senantiasa apa? At-tahadduts bin ni'am. Menceritakan nikmat itu, atau sebagian ulama menafsirkannya senantiasa berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Dia telah berikan kepada kita. Apa dalilnya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun pada setiap nikmat yang telah diberikan oleh Rabbmu fahaddits, maka sebutlah. Kata para ulama, pujilah Allah dengannya. Dan yang terakhir, kata para ulama, di antara bentuk kesyukuran terhadap nikmat adalah dengan apa? Sudah berapa kali diulangi? Menggunakan nikmat tersebut di atas ketaatan kepada Allah, beramal salih dan beribadah kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga Daud alaihissalam, "Wa'malu ala Daud syukra." Dan beramallah kalian wahai keluarga Daud sebagai apa? Sebagai bentuk kesyukuran kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini yang menjadi inti pembahasan kita di dalam hadits ini. Oleh karenanya kenapa Nabi katakan pada setiap persendian pada tubuh manusia terdapat sedekah padanya yang wajib untuk ditunaikan. Kenapa? Karena sedekah ini, ibadah sedekah ini sebagai bentuk apa tadi? Kesyukuran terhadap nikmat penciptaan manusia itu tadi. Paham ini? Ada yang disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Bentuk kesyukuran itu ada 2. Ada yang wajib dan ada yang mustahab. Ada yang bentuknya wajib. Tidak dikatakan seorang bersyukur kecuali dengan melakukannya. Dan ada bentuk kesyukuran yang mustahab sebagai kadar tambahan yang menjadi penyempurna atas kesyukuran seorang hamba kepada Allah. Adapun kesyukuran yang wajib jelas disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, yaitu dengan mendirikan segala bentuk apa yang Allah telah wajibkan kepada kita. Dan menghindari dan berlepas diri dari segala bentuk yang Allah telah haramkan atas kita. Dan ini kadar cukup bagi seorang hamba di dalam kesyukurannya terhadap nikmat Allah. Tapi untuk lebih sempurna dari itu, bagi seorang hamba untuk melakukan kadar yang mustahabnya, kadar yang lebih tinggi dari syukur yang wajib tadi, yaitu dengan seorang hamba mengamalkan kewajiban dan menambahnya dengan mengamalkan yang sunnah dan juga meninggalkan yang haram dan ditambah lagi meninggalkan juga yang makruh. Pahamin? Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah membagi jenis-jenis manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Dan kemudian kami wariskan Alkitab kepada hamba-hamba pilihan yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum, maka di antara mereka ada yang apa? Zalimul li nafsi. Ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Setelah turunnya Alkitab menjelaskan kepada mereka yang hak dan yang batil. Menjelaskan kepada mereka sirat al-mustaqim, jalan yang lurus dan jalan yang menyimpang.
Setelah itu di antara mereka tetap saja masih ada yang zalimun li nafsi, mendolimi diri mereka dengan menjatuhkan diri mereka ke dalam kemaksiatan, keharaman, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan perintah dan kewajibannya. Wa minhum muqtasid. Dan di antara mereka ada yang muqtasid, pertengahan. Kata para ulama, mereka yang melaksanakan kewajiban tapi tidak dengan sunnahnya. Dan juga mereka yang menghindari keharaman tapi tidak dengan yang makruh. Kadang dia masih terjatuh dalam hal-hal yang makruh. Tapi di antara mereka kata Allah, wa minhum sabiqum bil khairat. Dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba kepada apa? Untuk melakukan kebajikan, dan ini yang paling mulianya. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama, mereka lah orang-orang yang melakukan kewajiban kemudian ditambahkan dengan yang sunnahnya sebagai penyempurna akan kewajibannya. Dan juga yang menghindari dan berlepas diri dari segala bentuk keharaman, bahkan yang makruh, sebagai bentuk penyempurnaan dari perlepasan dirinya terhadap keharaman. Baik. Bahkan Nabi kita alaihissalatu wassalam, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim, Nabi alaihissalatu wassalam pernah melakukan atau bahkan melakukan sholat malamnya itu sampai pecah-pecah tumitnya. Bayangkan itu, sampai bengkak kakinya. Ini Nabi kita alaihissalatu wassalam. Sampai dalam riwayat, kalau saya tidak salah, Jabir bin Abdullah, Allahu a'lam ya, saya lupa perawinya. Nabi ditanya oleh seorang sahabat, "Atakallufun hadza?" Apakah ini berlebihan wahai Muhammad? Atau tidakkah ini berlebihan wahai Muhammad? Kenapa engkau melakukan salat malam sampai kakimu pecah-pecah? Sampai bengkak kakimu wahai Muhammad? Tidakkah ini berlebihan? Atakallufun hadza, kata seorang sahabat. Amma ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang? Tapi mengapa engkau masih saja melakukan ibadah seperti ini berlebihannya? Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Afala akuna abdan syakura. Apakah salah kalau saya dengan ibadahku yang seperti ini, saya ingin bersyukur kepada Allah? Apakah salah, kata Nabi? Ini seorang Nabi yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, dan dijamin maksum, terlepas dari segala dosa dan maksiat. Masih beribadah seperti itu. Nah, kita ini di zaman sekarang, siapa yang menjamin kita dengan surga? Siapa yang menjamin kita maksum dari maksiat? Siapa? Bersamaan dengan itu, malas kita untuk melakukan ibadah. Ini menunjukkan akan apa? Tidak adanya rasa syukur dari kita. Syukur itu tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena semua orang mampu untuk mengucapkan alhamdulillah. Anak kecil pun mampu untuk mengucapkan alhamdulillah. Tidak cukup hanya dengan meyakini nikmat itu datangnya hanya dari Allah. Karena sebagian orang-orang yang bermaksiat kepada Allah juga paham, tahu kalau nikmat itu dari Allah. Tapi apakah sempurna kesyukuran mereka kepada Allah? La. Karena mereka tidak menggunakan amalan ketaatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini menyebutkan beberapa amalan yang disebutkan sebagai bentuk sedekah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan ini disimpulkan oleh para ulama itu menjadi dua. Ada amalan yang bentuknya qasirah. Amalannya atau pahala dari amalannya terbatas, cukup hanya pada orang yang mengamalkannya. Dan ada amalan yang disebutkan oleh beliau yang pahalanya muta'addiyah, yang bersambung kepada orang yang lainnya. Paham ini? Baik. Di antara amalan-amalan yang pahalanya qasirah, itu seperti al-kalimatut thayyibah.
Al-kalimatut thayyibah dalam hadis ini mencakup zikir kepada Allah, ucapan-ucapan yang baik. Di antara amalan yang juga pahalanya qasirah, itu yang pertama. Yang kata Nabi SAW, pada setiap mafasil itu terdapat sedekah di dalamnya. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, sedekah yang dimaksud di sini adalah salat duha. Sedekah yang dimaksud di sini adalah salat ad-duha. Nah, maka salat di sini ini amalannya qasirah atau muta'addiyah? Qasirah terbatas pada orang yang salat saja atau muta'addiyah? Qasirah jelas. Masa saya yang salat antum yang berpahala? Enaknya itu antum. Berarti bisa titip salat. Kan enggak bisa. Yang menunjukkan bahwa amalan di sini qasirah. Adapun amalan-amalan yang lainnya, ya, maka ada yang qasirah, ada yang muta'addiyah, seperti mendamaikan antara dua orang yang sedang bertikai, kemudian juga membantu seorang terhadap tunggangannya, kemudian juga langkah ke masjid, atau langkah ke masjid ini qasirah ya, qasirah, bukan muta'addiyah. Nah, kemudian juga memindahkan gangguan dari jalan, ini termasuk amalan yang muta'addiyah. Ini inti dari hadis. Dan khususnya beberapa pembahasan di sini itu telah dikuatkan dari hadis yang lainnya. Seperti kalimatut thayyibah sedekah, datang dalam riwayat yang lain yang menjelaskannya. Dan juga setiap langkah yang dilangkahkan oleh seseorang ke masjid ini terdapat sedekah di dalamnya. Dan telah jelas kemuliaannya dalam Umdatul Ahkam telah kita jelaskan. Ya kan? Setiap langkah akan meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Dan juga kemuliaan yang terakhir menghindarkan gangguan dari jalan. Telah datang hadis yang lainnya yang menjelaskan akan kemuliaannya. Itu hadis tentang syu'abul iman. Nabi SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 73 tingkatan. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tingginya dari tingkatan ini adalah ucapan seseorang la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Yang paling wa adnaha imatatul adha anit tariq, dan yang paling rendahnya memindahkan gangguan dari jalan, dan ini syahidnya. Bahkan Nabi memasukkan amalan ini termasuk dari keimanan. Baik. Kemudian hadis berikutnya dari Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi an-nasu. Rawahu Muslim. Wa an Wabisah ibni Ma'bad qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri wal ismi qultu na'am qala istafti qalbak al birru ma matma'annat ilayhi an-nafsu wa matma'anna ilayhi al-qalbu wal ithmu ma haka fi nafsika wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nasu wa aftawuk. Baik. Hadis ini penjelasannya lumayan panjang, mengandung beberapa pembahasan. Mungkin kita akhirkan, ya, kita akhirkan. Alafum minkum, karena hari ini juga saya ada kegiatan, dan juga kita sudah mengambil satu hadis ya. Insyaallah kita akhirkan di pertemuan yang akan datang. Nah, untuk banyak-banyak berdoa juga semoga Allah mudahkan dars kita ini supaya bisa berlanjut terus. Sudah mau libur ya? Kan? Mau libur kayaknya. Bulan berapa libur? Pertengahan bulan 2. Allah. Tinggal berapa pekan lagi? Tinggal 7 pekan ya? 7 atau iya 7 lah, 6. Sama pekan ini 7 mungkin. Labas. Insyaallah taala kita lanjutkan. Nah, kita mohon kepada Allah SWT semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya,
juga as-sabat dan istiqamah, kekokohan dan istiqamah di atas jalannya. Dan semoga Allah memberikan kemudahan pada setiap urusan kita. Dan semoga Allah SWT memberkahi urusan kita, terutama majelis kita. Dan semoga Allah menjadikan majelis dan apa yang kita pelajari di dalamnya itu sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.